Selamat pagi. Pagi Sus. Ya, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi ya Ibu. Masih ingat nama saya Ibu? Suster Pinkan. Ya. Nah, benar sekali. Nah, bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik ya. Saya akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan lagi ya Ibu. Ibu berapa sering Ibu mendengarkan suara-suara yang tidak diinginkan itu lagi? Lumayan sering. Masih lumayan sering ya Ibu. Dan berapa lama sekarang suaranya yang Ibu dengar itu? Nggak terlalu lama soalnya kan sudah dihardik. Oh iya, sudah nggak terlalu lama ya Ibu. Lalu dari mana Ibu? Itu suaranya apakah masih terdengar dari luar? Iya. Masih terdengar dari luar diri Ibu ya. Nah, seberapa keras suara yang Ibu dengar? Suaranya masih keras? Iya. Baik. Nah, apakah Ibu masih yakin suara itu berasal dari luar? Iya. Ibu masih yakin bahwa itu suara bukan dari Ibu ya, itu suara dari luar ya. Nah, seberapa sering isi suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Masih negatif terus atau bagaimana? Kadang nggak negatif sih. Kadang nggak negatif ya Ibu. Nah, oke. Nah, biasanya isi suara yang Ibu dengar, contoh yang nggak negatifnya apa? Sering nyuruh saya ketawa gitu. Sering nyuruh Ibu ketawa ya? Iya. Apakah Ibu masih merasa tidak nyaman dengan gangguan-gangguan yang Ibu dengar itu? Tetap tidak nyaman. Tetap nggak nyaman ya? Itu gangguannya masih mengganggu kehidupan sehari-hari Ibu ini? Masih mengganggu terus ya? Seberapa baik Ibu mengendalikan suara itu ketika muncul? Latihan kemarin apakah sudah diterapkan sama Ibu? Sudah. Oh iya. Berarti Ibu sudah mengetahui sedikit ya caranya. Iya. Kemarin kan kita sudah mengontrol emosi dengan cara menghardik ya Ibu. Ibu masih ingat kan? Masih. Nah, bagaimana Ibu contohnya menghardiknya? Kalau misal ada suara yang negatif terus saya usir dia, jangan ditutup telinganya, jangan mendekat. Betul sekali Ibu. Baik Ibu, sesuai janji yang kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu maunya berapa lama? 15 menit? 5 menit? 5 menit aja. Gimana ini? Mau di sini atau di tangan? Di tangan. Oke, kita ke taman sekarang ya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap? Belum. Nah, untuk merespon suara-suara yang tidak nyata secara sadar dengan berbicara dengan orang lain, Ibu dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah, dan meningkatkan kontrol diri seperti itu Ibu. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk mengurangi intensitas halusinasinya Ibu, untuk membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup Ibu. Nah, yang harus disiapkan adalah waktu, komitmen, dan lawan bicara Ibu. Nah, seperti ini Ibu, caranya jika Ibu mulai mendengar suara-suara yang Ibu sering dengarkan, langsung saja Ibu cari teman untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya begini Ibu, tolong bicara dengan saya mulai mendengar suara-suara itu. Kalau Ibu sudah mendengar itu, Ibu cari teman itu, tolong berbicara saja sama saya kayak gitu. Tolong berbicara sama saya karena saya mendengar suara-suara itu lagi kayak gitu. Ayo ngobrol dengan saya, seperti itu ya Ibu. Nah, Ibu bisa mengajak berbicara perawat, bisa minta tolong ke perawat kayak, Mbak tolong berbicara sama saya mulai mendengarkan suara-suara itu lagi, seperti itu ya Ibu. Ya, coba Ibu praktikkan. Misal nih lagi ada suara-suara itu, minta tolong ke saya. Aduh, Mbak tolong ngomong sama saya aja. Ini saya mendengar suara-suara lagi. Nah, bagus sekali kayak gitu ya Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap? Lebih membantu ya Ibu. Baiklah Ibu berarti masih ingat ya cara-caranya. Nah, untuk bercakap-cakap ini untuk mengurangi frekuensi halusinasinya Ibu ya, supaya Ibu tidak mendengarkan suara-suaranya lagi. Tujuannya seperti itu. Bagus. Sekarang kita akan mulai masukkan ke jadwal ya, seperti yang kemarin. Nah, kalau tiba-tiba suaranya itu datang lagi, Ibu bisa praktekkan latihan tadi ya, sampai suara itu tidak terdengar lagi. Nah, lakukan itu selama 3 kali sehari atau saat suara itu muncul. Saya masukkan ke dalam jadwal kegiatan Ibu ya. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang cara yang ketiga, yaitu aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, besok saya akan kembali lagi ya Ibu pukul 9. Apakah Ibu bersedia pukul 9? Iya. Nanti untuk waktunya sekitar 15 menit lagi atau 5 menit lagi, seperti hari ini ya Ibu. Ibu bersedia ya? Nah, tempatnya mau di sini atau di mana? Di sini aja. Oke, di sini ya Ibu. Nah, baik, kalau sudah cukup saya izin pamit dulu. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik.